Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru. Terima kasih juga ya Tuhan buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna sepanjang 1 minggu sebelumnya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, Kau berikan kami anugerah, kesempatan ya Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama Tuhan secara online Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat teman-teman kami yang tidak atau belum bisa bergabung pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu melindungi dan memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, punya menjadi permasalahan ataupun yang mereka alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau ada Allah yang setia dalam hidup mereka Tuhan, untuk adik-adik kami Tuhan yang saat ini belum bisa bergabung ya Tuhan. Berkati sertai terus hidup mereka ya Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur, menjadi penolong, pembimbing buat mereka ya Tuhan, untuk mengingatkan apapun yang mereka lakukan, bahwa Yesus selalu beserta dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beribadah. Biarlah Tuhan Engkau yang terus berbicara, Engkau yang mengurapi juga Kak Ampi pada saat sharing firman-Mu. Biarlah kami semakin dibukakan tentang kebenaran pribadi-Mu, karakter-Mu ya Yesus. Berikan kami pewahyuan yang baru, yang segar itu Tuhan, hingga itu menjadi pegangan kami untuk sepanjang 1 minggu ke depan ya Tuhan. Kau pertemukan kembali. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau urapi sharing kami Tuhan. Biarlah kami melakukan ibadah online ini, berapapun jumlah kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya nanti saya minta di mute dulu ya, karena saya mau share screen ini. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan. Ya, kita melanjutkan tentang panggilan surgawi. Tema kita melanjutkan apa yang Katriani sampaikan minggu yang lalu. Oke, saya share screen dulu ya, supaya kita mendapatkan materi yang sama. Oke. Nah, ini ya. Saya harap semuanya sudah dapat ya mengenai tema panggilan surgawi ini. Nah, kalau kita baca, saya sudah menuliskannya di sini. Halo, Sevilla. Halo, Sevilla. Baru gabung ya. Halo. Oke. Ya, saya lanjutkan. Tema kita tentang panggilan surgawi. Ya, saya berharap semuanya sudah dapat share screen-nya. Ini adalah bahan atau materi yang ingin saya bagikan. Jadi, kita mau lihat dulu dasar-dasar mengenai panggilan itu sendiri ya. Mulai nanti dari definisinya, pengertiannya, sehingga nanti dari pengertian-pengertian ini nanti kita akan mendapat ada perbedaan-perbedaan yang Alkitab catat mengenai panggilan ini. Dan tentunya karena Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani, saya ambil dari kata Yunani ya. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada 2 kata yang digunakan untuk mendefinisikan tentang apa itu panggilan. Yang pertama ini ada kaleo, dan itu yang kedua adalah klesis. Ini ditulisnya klesis, tapi dibacanya klaisis. Jadi ada K-L-A-Y-S-I-S, klaisis ya. Nah, pertama kita mau lihat dulu yang kaleo. Nah, kaleo ini sangat banyak sekali di Alkitab Perjanjian Baru, itu ada sekitar 147 kata memakai kata kaleo yang dipakai dalam Perjanjian Baru. Kaleo seringkali digunakan oleh Yesus untuk memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, di sini ada Matius 4 ayat 21. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini berkata, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Nah, kata memanggil ini memakai kata kaleo. Ya, kata kaleo. Jadi ini adalah salah satu pemakaian kata kaleo di mana Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, kita lihat lagi ada
penempatan kata kaleo di ayat yang lainnya. Oke. Nah, di sini kaleo juga dipakai saat Yesus memanggil orang berdosa. Jadi ingat, pertama tadi kaleo dipakai untuk Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan yang kedua kaleo juga dipakai saat Yesus memanggil orang berdosa untuk diselamatkan dan menjadi orang benar. Ya. Contohnya ada di Markus 2 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan seperti ini, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ada kata kaleo lagi di situ. Kata memanggil orang benar itu memakai kata kaleo. Hanya di sini konteksnya, Yesus bukan memanggil orang benar, tetapi melainkan orang berdosa untuk diselamatkan. Nah, ini adalah pengalaman yang kita alami dulu. Kita adalah orang berdosa, sekarang kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang benar. Amin ya. Dan selanjutnya, ini yang ketiga. Kaleo juga digunakan oleh Rasul Paulus untuk bersekutu dalam hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini saya kasih contohnya di 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, di situ kita lihat ada kata memanggil, dia memakai kata kaleo juga. Hanya di sini kata kaleonya dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi, mereka yang datang masuk ke dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus itu adalah karena panggilan dari Allah. Jadi ingat, kita pertama diselamatkan, kita dilahirkan kembali menjadi orang benar, dan setelah itu Tuhan memanggil kita masuk ke dalam persekutuan. Jadi Tuhan ingin ada satu hubungan dengan orang-orang yang diselamatkannya. Ada satu persekutuan yang intim dengan orang-orang yang sudah dia kaleo, yang sudah dia panggil. Nah, jadi disimpulkannya seperti ini ya, bahwa kaleo lebih kepada panggilan saat pertama kali Yesus memanggil kita untuk memperoleh keselamatan melalui kasih karunia-Nya atau melalui anugerah-Nya. Dan setelah itu kita masuk ke dalam persekutuan secara pribadi bersama Tuhan. Amin ya. Dan ini tuh dialami oleh semua orang percaya. Siapapun mereka yang dilahirkan kembali, dilahirkan di dalam kerajaan Allah, mereka mengalami semuanya ini. Ini adalah panggilan pertama. Panggilan pertama yang Tuhan panggil kepada orang-orang pilihannya atau kepada orang-orang tebusannya. Kalau ini adalah level yang paling dasar sekali. Tapi sekalipun ini dasar, ini sangat luar biasa. Karena melalui kaleo panggilan pertama ini, Tuhan mengangkat kita dan memanggil kita untuk masuk ke dalam persekutuan anaknya itu. Dan itu yang paling berharga sih. Kalau menurut saya, selain diselamatkan, kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengalami persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali. Dan Tuhan siapkan itu buat kita, orang-orang pilihannya. Nah, saya tidak akan membahas kali ini lebih banyak, karena seperti yang tadi di awal, ada 147 kata kaleo itu muncul di Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, kita mau naik lagi ke level yang berikutnya, yaitu klesis atau klaisis. Nah, uniknya, di dalam Perjanjian Baru, Alkitab yang kita baca ini, kata klesis ini hanya 11. Hanya 11 kata klesis yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Nah, kata ini hanya terdapat dalam surat-surat yang Rasul Paulus tulis. Artinya gini, Tuhan Yesus tidak memakai kata klesis. Jadi, kata klesis ini atau kata klaisis ini muncul di surat-surat Paulus. Dengan kata lain, klesis ini hanya Paulus yang menulisnya, gitu. Berarti ini adalah bisa dikatakan kata yang muncul setelah kebangkitan. Karena Paulus itu adalah rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menceritakan Injil, ya salah satunya adalah kebangkitan Tuhan itu sendiri. Nah, kita lihat ya, ini adalah kata klaisis yang pertama. Dikatakan dalam satu ayat, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus,
yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Itu adalah klesis yang pertama, ada panggilan surgawi. Nah, ini adalah tema yang kita sedang bahas. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin ya. Jikalau kamu melakukan panggilan dan pilihan itu yang sudah Tuhan sediakan, kita tidak akan pernah tersandung. Nanti kita akan bahas ayat ini lebih dalam lagi, karena sangat menarik sekali di 2 Petrus 1 ayat 10 itu. Dan yang ketiga adalah Filipi 3 ayat 14. Nah, ini adalah ayat yang Katriani sampaikan minggu yang lalu. Saya ulang lagi, Filipi 3 ayat ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semuanya ini, ketiga ayat yang kita baca ini memakai kata klesis. Jadi, dari ayat-ayat di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa klesis atau krisis merupakan panggilan yang kita terima dari Tuhan untuk kita kerjakan setelah kita diselamatkan. Jadi inilah panggilan selanjutnya. Jadi ada panggilan untuk kita diselamatkan. Yang kedua ada panggilan untuk kita masuk ke dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus. Dan yang ketiga ada klesis, yaitu panggilan untuk mengerjakan panggilan surgawi ini. Nah, ini yang sedang kita bahas. Ada satu high calling, ada satu panggilan yang tinggi, ada satu panggilan surgawi. Dan ini bukanlah panggilan yang biasa-biasa saja. Ini panggilan yang istimewa. Sangat-sangat istimewa sekali. Nanti kita bahas ini lagi ya. Dan waktu saya mempersiapkan ayat firman Tuhan ini, saya dapatkan ternyata ada satu ayat di mana kata kaleo dengan klesis itu dipakai bersamaan. Ini unik sekali gitu ya. Ada kaleo dengan klesis itu dipakai dalam satu ayat yang bersamaan, yaitu Efesus 4 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Nah, ini memakai kata kaleo. Orang-orang yang telah dipanggil kaleo. Berpadanan dengan klesis, berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kalau disimpulkan dari ayat Efesus 4 ayat 1 ini, itu merupakan gabungan waktu kita dipanggil, diselamatkan, dan klesis dipanggil untuk mengerjakan panggilan surgawi itu setelah kita diselamatkan. Jadi, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca di atas, kita melihat bahwa panggilan untuk diselamatkan adalah panggilan pertama yang kita terima. Ya kan? Amin ya. Panggilan kaleo itu adalah panggilan pertama yang kita terima. Setelah itu, kita dipanggil Allah untuk masuk ke dalam persekutuan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mengenal Dia sepenuhnya. Itu adalah panggilan untuk masuk ke dalam satu hubungan persekutuan dengan Tuhan. Namun, tidak berhenti di situ. Kita dipanggil untuk satu pekerjaan yang telah Bapa persiapkan buat kita, yaitu satu panggilan surgawi, supaya kita dapat berkontribusi di dalam kerajaannya. Jadi perhatikan, kalau saya simpulkan ada 3. Panggilan kita untuk diselamatkan, yang kedua adalah panggilan kita untuk bersekutu, dan yang ketiga adalah panggilan kita untuk mengerjakan panggilan surgawi ini. Jadi, kehidupan kita ini sangat dinamis. Alkitab tidak pernah mencatat kehidupan kekristenan yang statis, gitu ya. Makanya, kemarin kita lihat bahwa kehidupan Kristen itu berlari-lari, kehidupan yang bergerak, kehidupan yang dinamis, gitu ya, bukan suatu kehidupan yang statis. Nah, sekarang kita lihat. Saya mau kasih contoh Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab yang kita baca itu memiliki yang namanya satu kesamaan, yaitu mereka dipanggil untuk tujuan yang telah disediakan oleh Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan yang Tuhan tempatkan kepada orang-orang panggilannya. Jadi memang benar, ketika Tuhan memanggil tokoh-tokoh Alkitab ini, Tuhan mengharapkan sesuatu dari mereka. Mengharapkan untuk bekerja sama,
sebagai rekan sekerjanya Allah, sebagai kawan sekerjanya Allah. Dengan kata lain, Tuhan mengharapkan sesuatu untuk dikerjakan oleh orang-orang pilihannya. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar memilih, memanggil, tapi mereka juga diharapkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini saya ada list, ada beberapa. Yang pertama adalah Nuh, dia dipanggil untuk membuat bahtera yang besar, karena akan ada hujan lebat yang akan menutupi permukaan bumi. Kita kenal dengan air bah itu selama 40 hari dan 40 malam. Kita seringkali membaca kisah ini. Yang kedua adalah Abraham. Dia dipanggil untuk menjadi bapa segala bangsa. Ini adalah bisa dikatakan leluhur dari Israel gitu ya. Yang ketiga, kita lihat Ishak. Ishak dipanggil untuk menjadi korban bakaran di salah satu gunung di tanah Moria, di mana ini adalah gambaran Yesus yang dikorbankan di Golgota, di atas kayu salib. Kita lihat Yakub, dia juga mengalami panggilan Tuhan, dia dipanggil untuk menjadi bapa atas ke-12 suku Israel, di mana nanti suku Israel menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Ini yang kelima. Yusuf, dia dipanggil untuk mempersiapkan bangsa Mesir menghadapi 7 tahun masa kelaparan, di mana nanti ada bangsa Israel juga yang mengalami berkat dari persiapan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan ini. Israel waktu itu ditempatkan di suatu tempat, yaitu tempat yang sangat luar biasa sekali, di mana mereka tinggal di sana dan beranak cucu, sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Yang keenam adalah Musa. Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita tahu cerita ini. Ya. Selanjutnya penerusnya Musa adalah Yosua. Yosua juga dipanggil untuk berperang dan menduduki tanah Kanaan. Satu gambaran Yesus untuk menduduki tanah perjanjian. Kita lihat Daud. Daud juga memiliki panggilan, yaitu dia dipanggil untuk menjadi raja atas kerajaan Yehuda dan Israel, karena pada waktu itu ada kerajaan utara dan kerajaan selatan, terpecah menjadi 2. Dan pada akhirnya Daud memegang semua wilayah kerajaan Israel. Dia menjadi raja. Gambaran Yesus yang adalah raja segala raja. Kita lihat juga Yunus. Nah, kita tahu cerita ini agak bandel awalnya, ya. Tapi kita lihat dari kisahnya, Yunus dipanggil untuk pergi ke Niniwe menyampaikan pesan pertobatan. Sekalipun awalnya dia menolak, dia pergi ke Tarsis, tapi akhirnya mau pergi sejauh apapun juga, Yunus tidak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Yunus tidak bisa lepas dari panggilannya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bandel nih ya, atas panggilan Tuhan, kita mau pergi sampai ke ujung manapun juga, Tuhan tetap bisa tarik kita gitu. Bahkan kalau kita lihat di Mazmur 139 sampai ke bagian-bagian bumi yang paling dalam pun Tuhan ada di sana gitu. Kita nggak bisa bersembunyi dari panggilan Tuhan. Jadi jangan sampai kita bandel dan menolak panggilan Tuhan itu. Selanjutnya kita masuk perjanjian baru, ada Petrus. Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Satu gambaran yang luar biasa, karena Petrus adalah seorang penjala ikan pada waktu itu. Dan bagaimana kita lihat Yesus mempresentasikan satu visi ya kepada Petrus, kalau kamu mengikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Satu visi, satu tujuan yang mulia. Siapa Petrus gitu ya? Siapa Yakobus, siapa Yohanes, sehingga mereka bisa dipanggil untuk sepadan dengan panggilan surgawi di dalam Kristus. Yang ke-11 adalah Paulus. Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang lain. Kita lihat bagaimana kisah dari Paulus yang merupakan orang yang mengancam gereja Tuhan pada waktu itu. Banyak yang dia sesal, banyak yang dia siksa, bahkan ada juga yang dibunuh. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah gagal atas panggilannya. Paulus dipakai oleh Tuhan menjadi satu rasul yang luar biasa. Dan terakhir ya, Tuhan Yesus itu sendiri. Dia juga memiliki panggilan surgawi. Dia dipanggil untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi juru selamat. Nah, sampai sini saya harap kita belajar sesuatu ya mengenai ini, baru basic-basic atau dasar-dasar kenapa tokoh-tokoh Alkitab itu bukan hanya sekedar dipilih, tapi mereka juga memiliki panggilan yang mulia. Kalau mereka juga memiliki panggilan mulia, lebih-lebih lagi kita gitu.
Tuhan juga punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan memilih dan memanggil kita? Bukan hanya sekedar dilahirkan kembali, menikmati semua kekayaan Bapa, tapi Bapa juga memiliki harapan. Kalau nanti saya dan Kak Juli dianugerahkan anak untuk menggantikan Tania, kami sebagai orang tua juga punya harapan gitu. Nanti anak ini akan jadi apa? Anak ini harus jadi apa? Tujuan-tujuannya apa? Nah, itu biasanya orang tua memilikinya. Nah, ini adalah bagian yang pertama, dan bagian yang kedua, ini. Saya mau kasih alasan, mengapa sih kita harus hidup di dalam panggilan surgawi ini. Ya, jadi ada satu alasan-alasan, dan saya ada list, ada 5 ayat firman Tuhan mengenai alasan dari mengapa Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam panggilan surgawi ini. Yang pertama, yaitu yang tadi saya singgung, Allah pun memiliki pengharapan. Ingat bahwa Dia adalah Bapa kita. Bapa kita juga punya harapan kepada anak-anaknya. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ya, ini adalah doa Paulus. Supaya mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, seringkali kita belum bisa melihat ini. Makanya Paulus berdoa supaya kita tuh diterangi gitu. Supaya kita bisa melihat seperti apa yang Bapa lihat. Supaya kita bisa berjalan seperti panggilan Tuhan atas kita. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini adalah harapan dari seorang Bapa surgawi kita bagi anak-anaknya. Dan doa Paulus adalah supaya kita memiliki mata hati yang semakin terang. Dan selang beberapa waktu nanti kita bertumbuh di dalam Tuhan, terang itu akan semakin jelas. Sehingga kita bisa melihat keseluruhan dari panggilan surgawi Tuhan atas kita semua. Karena apa? Itu sangat kaya sekali. Bukan satu panggilan yang biasa-biasa saja. Amin ya. Ini adalah poin yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam panggilan surgawi. Karena Tuhan mengharapkan sesuatu atas kita. Ada pengharapan di dalam Allah. Poin yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu sepadan dengan tujuan awal kita dipanggil. Maksudnya apa? Kita lihat Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, ini kaleo yang tadi kita baca, kita singgung, orang-orang yang telah dipanggil, kaleo berpadanan dengan panggilan itu. Jadi bagaimanapun juga, setelah kita dipanggil, diselamatkan, Tuhan ingin supaya kita sepadan dengan panggilan kita. Mungkin kalau kita ngomong-ngomong sepadan, kita jadi ingat Kejadian 2 ayat 18. Tuhan memberikan Adam seorang penolong yang sepadan, gitu, yang setara. Artinya ini kita bisa mensejajarkan panggilan keselamatan kita dengan panggilan surgawi kita. Makanya nanti waktu kita mulai bertumbuh, kita semakin haus, bersekutu dengan Tuhan, itu semua akan mulai terang, itu semua akan mulai Tuhan bukakan. Tuhan akan mulai taruhkan, keping demi keping, bagian demi bagian, sehingga kita mulai berpadanan dengan panggilan surgawi ini. Betul. Dan yang ketiga, Tuhan janjikan ada mahkota abadi. Amin. Ada hadiahnya, ada prize-nya, ada mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi pada waktu itu, cerita dari latar belakang 1 Korintus ini, Paulus sendiri melihat, gitu ya, orang-orang Romawi itu senang yang namanya olahraga. Nah, lewat apa yang Paulus lihat di gelanggang olahraga itu, Paulus mengilustrasikan orang-orang percaya seperti orang-orang yang sedang berlari di dalam satu gelanggang pertandingan. Jadi orang-orang percaya itu bukan adalah orang-orang yang diam, tapi orang-orang yang bergerak. Nah,
pada waktu itu, untuk masuk ke dalam pertandingan di gelanggang olahraga Romawi, ini yang saya baca ya dalam satu tulisan, butuh waktu 10 bulan seorang atlet mempersiapkan diri untuk berlatih sampai dia layak untuk masuk ke dalam pertandingan itu. Bayangin, waktu 10 bulan mereka harus berlatih. Sehingga suatu waktu nanti setelah genap 10 bulan itu, mereka bisa ikut di dalam pertandingan ini. Nah, ketika mereka bertanding, mereka mengharapkan kemenangan. Dan mereka tidak semuanya menang, hanya satu orang yang menang. Yaitu waktu itu ada mahkota yang mereka terima. Nah, gambaran ini juga yang digunakan oleh Paulus ketika orang-orang percaya sedang berlari dalam satu gelanggang pertandingan, bukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, tapi mendapatkan mahkota yang abadi. Nah, saya jadi teringat waktu awal-awal saya lahir baru, saya pernah baca salah satu buku dari Robert Liardon yang berjudul Saya Melihat Surga. Jadi buku itu adalah penglihatan surgawi. Nah, saya cerita dulu ya. Nah, Robert Liardon ini diajak oleh Tuhan naik ke surga. Dia melihat ada satu gelanggang olahraga. Ada satu lintasan lari gitu ya. Dan di sekelilingnya itu banyak sekali penonton-penonton. Dan kita digambarkan seperti orang-orang yang sedang berlari di gelanggang pertandingan itu. Dan kalian tahu siapa para penonton-penonton itu? Ibrani mengatakan bahwa itu adalah saksi-saksi iman. Kalian bisa lihat di Ibrani ya, ada saksi-saksi iman. Siapa saksi-saksi iman ini? Mereka adalah orang-orang kudus di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang sudah mendahului kita. Untuk apa mereka ada di sana? Mereka ada di sana untuk menyemangati kita, untuk memberikan support kepada kita. Karena sekalipun kita sedang berlari, kita bisa terjatuh. Kita bisa kecapean, bahkan kita bisa berhenti dan menyerah. Nah, para saksi-saksi iman yang mengelilingi stadion itu bersorak-sorak menyemangati kita supaya kita tidak menyerah, supaya kita tidak berhenti untuk terus berlari. Jadi, kalau nanti suatu waktu kita sedang mengejar panggilan surgawi itu, kita sedang hidup di dalam panggilan surgawi yang sepadan itu, mungkin kita mengalami kelelahan. Kita mengalami rasa untuk menyerah atau bahkan berhenti sekalipun gitu. Nah, percayalah bahwa kita nggak sendirian. Selain Tuhan yang menopang kita, selain Tuhan yang mendukung kita, ada orang-orang kudus yang mengelilingi kita. Kita ini dikelilingi oleh saksi-saksi iman. Kita ini dikelilingi oleh orang-orang kudus yang mereka adalah orang-orang yang sudah pernah melewati garis finish dari panggilan yang mereka dapatkan dari Tuhan. Seperti yang tadi saya singgung, ada Yunus, ada Abraham, ada Musa, ada Petrus, ada Yohanes. Mereka sudah mencapai garis finish itu. Dan mereka pernah mengalami seperti apa yang kita alami. Mereka mungkin kadang pernah menyerah. Lihat Petrus, bahkan dia pernah menyangkal gurunya sendiri. Tapi ada semangat yang terus menyemangati Petrus supaya dia menyelesaikan pertandingan iman itu. Demikian juga kita. Ketika kita menyerah, ketika kita quit atau mau berhenti, jangan menyerah. Karena kita nggak sendirian. Ada orang-orang kudus mengelilingi kita yang memberikan semangat pada kita. Nah, jadi itu adalah gambarannya. Nah, kalau pelari-pelari di dunia mendapatkan mahkota yang fana, yang bisa layu, ya kan? Tapi kita memperoleh satu mahkota yang abadi. Amin. Kita memiliki mahkota yang abadi. Nah, jadi jangan sampai kita menolak panggilan surgawi ini. Karena ada hadiah yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah sederhana aja. Karena Tuhan ingin memakai kita sebagai kawan sekerja Allah. Kita adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan seperti ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Artinya apa? Tuhan ingin memakai kita. Dia adalah kepala, tapi kita adalah tubuhnya.
tubuh yang bergerak di atas bumi ini. Tuhan tidak bisa menyelesaikan tanpa kita. Demikian juga kita tidak bisa menyelesaikan tanpa Tuhan. Artinya kita bersama-sama dengan Tuhan menjadi kawan sekerja. Tuhan butuh kita, kita juga butuh Tuhan. Tuhan ingin pakai kita, kita juga ingin dipakai oleh Tuhan. Makanya ini adalah satu apa? Satu kehormatan. Kalau kita berbagian di dalam panggilan surgawi ini. Ini adalah sesuatu yang bisa kita banggakan. Makanya kalau kita mengerti apa menjadi panggilan surgawi kita di dalam Tuhan, kita mulai fokus kepada panggilan itu, dan kita akan memiliki suatu kehidupan rohani yang sangat berarti. Nanti kalian lihat, hidup kita tidak sia-sia, hidup kita memiliki tujuan, hidup kita memiliki visi yang dari Tuhan. Kita diselamatkan bukan untuk menyia-nyiakan hidup kita. Amin. Nah, terus yang kelima, ini yang baru saya dapatkan. Kita mendapatkan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Ya, hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Yang kita lihat dulu ayat firman Tuhannya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, ya kan? Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Atau dalam bahasa lainnya, kamu tidak akan pernah jatuh. Dengan demikian, kalau kita melakukan panggilan itu, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan. Nah, ini ada reward lagi. Akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1, ayat 10-11. Nah, saya jelaskan dulu. Pertama, kita dilahirkan kembali di dalam kerajaan Allah. Artinya, kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita adalah penduduk, citizen. Ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, di dalam kerajaan Tuhan, kita ingin mendapatkan panggilan surgawi itu, supaya kita bisa berkontribusi buat kerajaannya. Nah, setelah kita melakukan panggilan surgawi itu, kita akan mendapatkan mahkota abadi, yang tadi sudah kita singgung di poin yang tadi di atas. Nah, lalu muncul ayat ini. Dikatakan, kita mendapatkan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah, saya lihat terjemahan lain, ternyata terjemahan yang lain itu berbicara seperti ini. Jadi, kalau kita mengalami pekerjaan yang sudah diselesaikan, nanti kita akan disambut. Ini adalah gambaran dari terjemahan lainnya. Kalau nggak salah di The Passion Translation, terjemahan The Passion, saya baca seperti ini. Jadi nanti kita akan masuk, melewati satu pintu gerbang kerajaan, dan ketika kita masuk ke dalam pintu gerbang kerajaan itu, di samping kiri kanannya itu, sudah siap orang-orang yang akan menyambut kita dengan tepuk tangan. Dengan tepuk tangan. Dan mereka akan menyambut kita dengan sorak-sorai kemenangan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan tuntas di bumi ini. Jadi, Tuhan merancangkan ini. Jadi, ketika kita masuk, kita seolah-olah mendapatkan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah itu, memasuki kerajaan kekal itu. Jadi, memang kita adalah warga kerajaan, tapi kita tetap melakukan pekerjaan kerajaan itu selama kita masih di bumi. Nah, ketika nanti kita akan disambut di dalam kerajaan Tuhan, pintu gerbang terbuka, dan kita akan mengalami penyambutan yang meriah sekali dari orang-orang kudus itu, yang mereka berdiri di sebelah kiri dan sebelah kanan. Bukan hanya Tuhan Yesus yang menyambut, tapi orang-orang kudus yang ada di sebelah kiri kanan itu bertepuk tangan, memberikan aplaus kepada kita, memberikan penghormatan kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah berhasil menyelesaikan panggilan surgawi itu. Saya bayangkan kita semua kalau kita mengalami itu adalah suatu bisa dikatakan pencapaian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menyambut kita bersama dengan malaikat-malaikatnya, bersama dengan orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya. Masih ingat perumpamaan yang ada di Matius? Kepada hamba yang setia itu, Tuhan bilang apa? Well done. Bagus sekali. Hai hambaku yang setia. Masuklah ke dalam sukacita kerajaan. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, itu yang Tuhan maksud gitu. Ketika kita berhasil menyelesaikan panggilan surgawi kita di bumi ini,
reward-nya bukan hanya mahkota, kita bukan hanya dimahkotai, tapi kita akan mendapatkan applause dari orang-orang kudus itu. Kita akan mendapatkan apa? Bisa dikatakan sanjungan. Dan tentunya itu adalah buat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kita sendiri. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya harap kita bisa mengerti gitu. Apa hatinya Tuhan untuk kita? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita? Karena Tuhan sangat rindu sekali supaya kita berada dan masuk ke dalam panggilan surgawi ini. Amin ya. Oke, itu saja yang saya bagikan. Nah, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan mengenai tujuan Tuhan memanggil kami. Kami tahu Tuhan Yesus di masa remaja kami, di masa muda kami ini Tuhan, kami bukan hanya diselamatkan dan memiliki persekutuan dengan Tuhan, tapi Tuhan menempatkan pada kami ada satu panggilan yang istimewa, panggilan surgawi yang ingin Tuhan tempatkan sehingga kami boleh berbagian di dalamnya, memiliki kontribusi atas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa bahwa setiap saudara-saudaraku, adik-adikku Tuhan, di komunitas remaja ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti seperti apa yang didoakan oleh Paulus. Mata hatinya terang, mereka semakin melihat dengan terang apa menjadi panggilan mereka, apa menjadi pilihan Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka tidak sia-sia menyelesaikan kehidupan mereka, sisa kehidupan mereka di bumi ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan, biarlah kami boleh memiliki panggilan itu, sehingga kami boleh berjalan di dalamnya, dan kami boleh bersuka cita, karena ada mahkota surgawi, ada suara-suara kemenangan yang telah Tuhan siapkan atas kita semua anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kami yang telah mendengarnya. Kemuliaan, kehormatan, pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Oke. Itu yang bisa saya bagikan. Silakan kalau ada yang meresponi atau yang ingin bertanya atau ingin sharing, menambahkan. Ada? Bila, Irin, Antonio, Adriani atau Jasmine, atau Kak Juli? Ya. Mungkin paling ini ya Bang ya, intinya teh kalau dari tadi firman tadi kesimpulannya gini mungkin ya. Sebenarnya untuk anak-anak remaja ini yang harus perlu ditekankan mungkin bagaimana kita tahu tujuan itu, yaitu tadi harus bergaul ya, bergaul erat sama Tuhan gitu, punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Karena tadi ada contoh-contoh orang tadi, siapa tadi, ada siapa? Daud, ada Yosua, ada Musa, ada Yunus. Yunus kita skip dulu karena dia hidupnya beda sendiri. Maksudnya bukan beda, ajarannya beda. Ada tadi siapa lagi nih? Abraham. Enggak Abraham. Ya, itu intinya tadi kalau nggak salah mereka Yusuf semua itu orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Betul. Petrus, Paulus. Nah, Paulus juga tahu panggilannya itu karena dia ketika dia sudah Tuhan panggil, intinya dia bergaul erat dengan Tuhan. Nah, adik-adik remaja semua di sini juga, Nio, Jesse, Irin, Villa, Min. Bagaimana kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita? Itu emang harus bergaul erat. Caranya bergaul erat gimana? Menjadikan firman itu kehidupan kita sehari-hari, gitu. Dari situ kita tahu, gitu. Kalau tidak menjadikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, nggak mungkin, gitu rasanya. Jadi, ayo jangan merasa terlalu muda untuk tahu panggilan Tuhan. Jangan merasa saya masih remaja, saya nggak bisa apa-apa. Enggak gitu. Justru bersyukur sudah diingatkan hari ini bahwa
ketika tadi apa ya? Apa tadi? Kaleo ya. Takut salah. Kaleo itu ketika kalian punya kaleo itu kan semua di umur-umur masih muda ya. Itulah panggilan kalian. Nah, bagaimana meremakan itu? Mari bergaul erat dengan Tuhan. Supaya semakin jelas tujuan hidup kita, kalian di dalam Tuhan. Jangan lupa bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Itu paling Bang. Ya. Amin. Betul. Iya. Karena saya juga proses sih, Kak. Ya, setiap kita pasti ngalamin proses pembentukan, proses bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, semuanya akan mengalami perjalanan ini bersama-sama dengan Tuhan secara unik gitu. Saya punya prosesnya sendiri, Katriani punya prosesnya sendiri, mungkin Vila, Irin, dan yang lain juga punya prosesnya sendiri. Gitu. Karena tokoh-tokoh Alkitab yang kita tadi singgung juga, mereka kisahnya beda-beda gitu ya, unik-unik sendiri. Musa kan pernah menolak juga awalnya. Saya nggak bisa ngomong nih Tuhan, gitu ya. Bagaimana saya bisa ngomong di hadapan Raja Mesir? Bagaimana saya memastikan bahwa Engkau adalah yang menyertaiku? Saya bilang, ya, kamu punya Harun, nanti saya akan bicara buat kamu melalui Harun, gitu. Dan yang lain juga pasti prosesnya beda-beda. Abraham juga mungkin seperti itu. Mungkin Abraham mengalami pergumulan ketika dia mempersembahkan Ishak, ya kan? Udah dinanti-nantikan sekian tahun, dibesarkan, terus Tuhan bilang harus dipersembahkan menjadi korban bakaran. Buat seorang bapak itu bukan suatu hal yang mudah, ada satu proses. Dan mereka tetap melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Karena Abraham percaya Tuhan bisa membangkitkan orang dari kematian. Itu. Semuanya mengalami proses. Dan seperti yang waktu minggu lalu saya saksikan juga, saya mengerti mengenai calling atau panggilan ini setelah saya sudah menikah. Gitu. Tapi bukan berarti waktu-waktu sebelumnya saya tidak melakukan bagian dari kaleo itu. Ya kan? Sebelum muncul klesis ada kaleo. Nah, kaleo ini ya saya bersekutu dengan Tuhan, saya berdoa, saya membaca firman Tuhan. Dan itu adalah proses. Semuanya pasti mengalami proses itu. Karena buat adik-adik remaja, kalian mungkin sekarang yang baru masuk kuliah, fokusnya kepada kuliah. Lakukan itu. Ya, yang baru naik kelas atau apapun juga, lakukan itu. Nah, sambil kalian melakukan itu, jangan lupa bahwa hari ini ada benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan selama 2 minggu ini loh, mengenai panggilan surgawi ini, yang Katriani dan Tampi bagikan ini. Sekalipun ini baru benih, tapi kakak percaya, ini akan mulai berproses di dalam kehidupan kalian. Itu akan mulai terbentuk di dalam kalian. Dan suatu waktu nanti, kalian akan bersaksi seperti apa yang kami saksikan. Karena benih itu nanti akan bertumbuh dan menjadi buah. Dan buah itu nanti akan jadi klesis itu. Nah, suatu waktu kalian cerita sama kami. Kalian bersaksi sama kami. Gitu. Sehingga nanti, ketika nanti kita pulang ke rumah Bapak, ingat tadi gambarannya, ada pintu gerbang yang terbuka, kita mengalami sambutan yang meriah itu. Jangan sampai Tuhan, jangan sampai kita tidak menyelesaikan apa yang sudah Tuhan panggil untuk kita kerjakan. Seperti tadi yang kita sudah bicara di awal, ya mungkin ada pilihan-pilihan dari kita sih. Kita yang memutuskan. Ada undangan, gitu ya. Panggilan itu sebenarnya adalah undangan. Oke, ya kita berdoa lah ya. Sekali lagi, ini bukan menyia-nyiakan waktu kalian. Kalian 1,5 jam beribadah secara online ini, kalian pasti dapatkan sesuatu yang berharga lah, bermakna lah ya. Gitu. Silakan yang lainnya, Kak Juli mau nambahin? Ngomong nggak? Ngomong. Kalau aku sih nangkepnya dari yang tadi tokoh-tokoh di Alkitab punya tujuan masing-masing. Nah, kita juga sama sih sebenarnya gitu. Kita juga sama, kenapa misalkan Antonio diciptain untuk apa gitu, Irin diciptain, Sevilla, Katri, Jasmine, kami berdua terus yang lain. Percaya sih setiap anak Tuhan tuh pasti punya tujuannya masing-masing gitu.
Dan arahnya memang satu gitu ya, untuk menyelesaikan panggilan surgawi, yaitu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan gitu. Tadi tuh keinget apa ya, kalau misalkan si A, Antonio punya panggilan ini, tuh ujung-ujungnya untuk supaya nama Tuhan gitu kan ya diberitakan. Irin punya ini gitu. Jadi kayak Rukus tadi bilang kayak puzzle gitu yang disusun satu-satu. Mungkin Kak Ampi minggu depan minggu kemarin cerita gitu kan. Jadi kita tuh kayak anak Tuhan memang seperti susunan puzzle yang memang ini potongan yang A ini mungkin bagian saya gitu. Potongan yang B mungkin bagian Kak Ampi, terus potongan yang D bagian Kak Tri, terus potongan yang T mungkin bagiannya Jasmine gitu, atau yang selebihnya juga sama gitu. Jadi emang terus diingatkan juga yang firman Tuhan yang di Roma 8 ayat 19 gitu, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan gitu. Jadi emang ayat ini kan siapa lagi yang akan dipakai Tuhan kalau bukan kita gitu. Mungkin adik-adik masih remaja mungkin berpikir, nggak mungkin lah, aku masih SMP, aku masih SMA, ini aja masih dibiayain sama orang tua gitu. Aku aja masih nakal kan, main game terus dimarah-marahin sama mama. Terus kalau disuruh belajar juga banyak aja alasannya gitu. Mungkin sekalian kalian berpikiran seperti itu gitu. Kita nggak tahu untuk 10 tahun, untuk 20 tahun kemudian, kita nggak tahu loh gitu. So kita tabur sekarang gitu, tanggal sekarang ini, di bulan September 2020. Nah, kita nggak tahu ke depan kayak mana gitu loh. Hanya Tuhan yang tahu panggilan kita masing-masing gitu. Jadi sama seperti kayak Ampi bilang, jangan pernah anggap remeh lah gitu. Sekarang kita nggak tahu pekerjaan Tuhan, tapi percayalah gitu loh. Kalian nanti mungkin ke depan, ya ini mungkin di ayat ini, kalau kakak tangkap sih di Roma 8 ayat 19 ini mungkin nggak untuk perkara-perkara rohani, barunya untuk jadi pendeta, untuk jadi pastor, untuk menjadi yang kerja di kantor gereja, kayaknya nggak kayak gitu loh. Seiring dengan perkembangan zaman, pasti ada maksud Tuhan gitu loh. Antonio mungkin dipakai Tuhan untuk mungkin di bidang perekonomian, terus Kirin dipakai Tuhan untuk di bidang apa gitu, terus Sepila untuk di bidang kesehatan, Jasmine di bidang tertentu gitu. Nah, kakak percaya gitu loh, kalian semua itu untuk dinanti-nantikan untuk apa gitu, untuk jadi berkat gitu, untuk jadi berkat, yaitu sebenarnya Tuhan sedang step by step gitu ya, step by step yang kayak tadi Kak Tri cerita, untuk nyampe ke C enggak ada yang harus pilih dulu ke B gitu, dari A ke C atau mungkin dari A ke B, yang harusnya versinya Tuhan cuma setengah tahun, tapi karena kita dikasih kebebasan untuk memilih, nah sampai juga ke C, cuman prosesnya lebih panjang gitu. Nah mungkin kalau misalkan contoh nih, kalau kita dari rumah kita, mungkin kayak Katri kan di Cijerah nih, mungkin naik satu angkot, ada dua pilihan, mau naik Grab atau naik angkot gitu. Nah ternyata kita pilih naik angkot cara yang lama, kan angkot kan harus ngetem dulu gitu kan, belum lagi ngantrinya segala macem, belum lagi ugal-ugalan, terus kadang suka muter arah lagi gitu untuk nyari penumpang. Nah sementara cara Tuhannya itu cara yang cepat, cuman memang benar gitu, harus intim dengan Tuhan juga gitu, supaya kita nggak capek sendiri. Tapi percaya sih gitu, meskipun kita pilih dengan cara yang beda dengan caranya Tuhan, Tuhan pasti sertai gitu. Contohnya siapa, Yunus sudah kelihatan gitu loh. Mau kabur kemanapun juga, gitu, Tuhan tuh tetap ada gitu loh. Tuhan tuh maha gitu. Jadi maha itu kan lebih dari yang kita tahu gitu. Jadi sebenarnya gitu sih. Jangan pernah anggap enteng yang kalian dengar sekarang. Lihatlah ke depan. Ini teh ya bersyukurnya tuh Tuhan pakai Kak Tri, Kak Ampi, dan saya juga pakai kami bertiga untuk menabur kalian tuh dari sekarang gitu. Toh nanti juga pasti akan kalian denger gitu ya, Roh Kudus yang akan mengingat. Oh iya ya, dulu waktu aku masih SMP gitu loh, masih SMA atau masih kuliah, ini tuh pernah dibagiin sama Kak Tri, Kak Ampi gitu loh. Nah, percayalah gitu. Kalian tuh nggak cuma diciptain cuma untuk yang minggu kemarin ya Kak Tri ya, dulu sekolah SMP, masuk SMA, masuk SMA, masuk kuliah, dari kuliah mungkin S1, S2, S3, kalau
kalau perlu semua S diambil gitu. Terus kerja dapat uang yang banyak gitu, terus udah gitu teh ketemu cemewew gitu kan ya, menikah terus punya anak, kayaknya nggak sampai di situ kayaknya ya gitu. Karena kayak aku menikah itu baru sadar ya, eh, eh, kan kemarin Kak Abi udah cerita gitu, mungkin kesaksian dikit Kak Abi cerita gitu ya, kalau dia kan memang di pelayanan, karena jujur nih ya Kak ya, dunia pelayanan tuh kadang kayak rohani banget gitu loh. Kalau saya tuh dari dulu tuh cita-cita tuh nggak ada yang nikahin seorang pendeta tuh kayaknya nggak banget gitu, nggak maksudnya tanda kutip dalam pelayanan gitu ya, nggak ini banget gitu. Nah, cuman kan kalau saya memang seperti itu, Tuhan kan nggak pernah maksa gitu ya. Tuhan nggak pernah maksa untuk disodor gitu ya, masuk dunia pelayanan gitu. Tapi Tuhan pakai saya untuk di dunia kerja gitu, di dunia kerja untuk mengimbangi pelayanan atau panggilan dia juga gitu. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan kita udah fase nikah nih ceritanya, udah fase nikah, udah terus sudah punya anak, udah kerja, misalkan udah punya rumah, terus nanti punya cucu, mau sampai mana gitu loh. Kan bosan ya, jadi kayak, kadang kan orang tuh ngomong kayak gitu, kayak, kapan nih ambil S2-nya, kapan nih kerja, kapan nih nikahnya, kapan punya anaknya, terus kapan nambah lagi. Kan persis seperti itu ya, omongan orang tua lah, orang-orang di sana gitu ya. Kalau kita kumpul-kumpul keluarga, pasti obrolannya itu gitu loh. Nah, tapi Tuhan tuh punya planning yang, punya proyek yang lebih besar lagi gitu, nggak sebatas kapan nih, capek kadang-kadang gitu. Makanya apa ya, ayo kita semakin hari itu semakin giat gitu untuk mencari Tuhan, untuk terus ikutin aja gitu. Mungkin kayak si Villa gitu, nggak tahu lah Kak gimana ke depan. Kakak percaya gitu, meskipun masuk ke jurusan Kesmas, tapi percaya Tuhan pasti arahin gitu. Arahin, setiap hidup kita tuh pasti diarahin. Toh juga ujung-ujungnya untuk kita masuk dalam panggilan surgawi, kalau misalkan kita udah finish di surga, berarti udah selesai gitu. Kayak Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, berarti udah selesai gitu. Jadi kita hidupnya tuh nggak sia-sia gitu di bumi teh gitu, nggak cuma sebatas berhasil sekolah, berhasil kerja, berhasil nikah, berhasil kaya, punya segala macam, nggak sampai situ. Tapi Tuhan punya planning yang lebih besar lagi. Itu aja sih kalau dari saya ya. Gitu. Ya, terima kasih. Kakak pengen denger dong dari Irin. Halo Irin. Are you there? Ya. Halo Kak. Ada tanggapan dari Irin? Kok tanggapan sih sebenarnya nggak ada sih, cuma terberkati aja sih sama firman sekarang. Mungkin bisa jadi lebih setiap misalnya ada panggilan Tuhan, mungkin kan dulu Irin kalau di kuliah entah panggilannya di PMK atau di mana, kadang mungkin lebih mengutamakan diri sendiri entah di kuliah atau misalnya di organisasi, tapi mungkin sekarang ketika ada panggilan Tuhan, memang kita sekarang tuh istilahnya kayak harus berlomba-lomba juga sih Kak. Ya, betul. Jadi sekarang lebih disadarin lagi buat nerima panggilan Tuhan juga sih. Karena memang sekarang, karena emang kalau bagi Irin sekarang sih, Tuhan yang pertama dulu, baru nanti sisanya bisa menyusul sih Kak. Gitu. Amin, amin. Setuju sekali Irin. Kakak tangkap tadi benar, kita berlomba-lomba. Kita lagi lomba. Saya sama dia juga lagi lomba nih, jadi suami istri gitu. Tetap setia kan ujung-ujungnya kan deh ya. Gitu. Dari Villa, halo, garis balik. Ya Kak. Dari saya sih, ya mirip-mirip sih sama Kak Irin. Paling kalau untuk menerima panggilan Tuhan tuh kayak lebih ini aja sih, mau lebih rajin baca firman Tuhan. Karena kadang tuh masih suka bolong-bolong aja gitu. Kalau misalnya keinget doang gitu. Jadi kalau misalnya kayak, tapi kadang juga pernah kayak suka tiba-tiba aja inget gitu. Mungkin tuh kayak panggilan dari Tuhan juga untuk kayak, ayo dong kesini gitu. Ayo dong, aku pengen lebih dekat sama kamu gitu. Ya paling gitu sih Kak.
Setuju, Vila, terima kasih. Jojo Jojonya mana ya? Hilang Jojo. makan ya? Jadi ini Kak, apa sih? Pusing katanya, soalnya kurang tidur Oh iya, dari bangun pagi. Jadi izin katanya. Nggak apa-apa, sama aja. Yuk, aduh. kalau dari Nio ada yang mau ditambahin? Tanggapannya gimana, Nio? Nio ada aja sih ya? Berdua. Berdua. Ada? Nggak ada. Ya. Oke. Min. Jasmine. Oke nih, Min. Sama kayak Bibi. Unmute dulu. Ngomong. Kata Min Ini ini aku ada di sini. Ya, kita semua nggak bisa lari dari panggilan Tuhan kan. Kalau Tuhan udah bilang Min Stop di tangan. situ, ya Min harus di situ. Mau Min jalan yang muter-muter ya pasti Min di jalan ya sesuai banget sama panggilan Bilang kayak Tuhan. sekarang gue juga bingung. SMA. Ya udahlah. Oke. Iya, Nio. Nio udah live. Udah nggak apa-apa. Yang tadi yang Vila, betul ya, itu mengonfirmasi apa yang kita sampaikan, yang Andriani sampaikan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu kaleo yang paling dasar sekali, panggilan yang paling dasar sekali setelah kita diselamatkan. Memang semuanya adalah proses dalam pertumbuhan. Tapi ingat ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah menyerah atas hidup kita. Ya, Tuhan tetap punya rencana dan panggilan yang luar biasa atas semua anak kematian. Dan sebab itu adalah bagian kita untuk terus bisa mendengar, bisa bergaul, bisa bersekutu dengan Tuhan hari lepas hari. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan aja. Kita bisa baca firman Tuhan, baca aja. Kita bisa berdoa, lakukan itu. Kita bisa bersekutu bersama dengan saudara seiman, beribadah seperti ini, lakukan aja dulu. Sambil itu, nanti Tuhan akan mulai nyatakan pada hati kita. Oke? Itu aja. Itu dulu. Wah, nggak usah. Ini aja, Katriani minta tutup di dalam doa aja. Ya. Dan kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami percaya ada pertemuan kami hari ini bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Khususnya untuk anak-anak remaja, Tuhan kami sungguh berdoa untuk remaja-remaja GBI Sukacita, baik yang hadir bersama kami hari ini maupun yang tidak. Tuhan Yesus, kami hanya bisa berdoa Tuhan kalau kami rindu juga Tuhan Yesus, mereka punya tujuan untuk ikut remaja, bukan hanya sekedar ikut, tapi ada kerinduan dalam diri mereka untuk bisa mendapatkan atau mendengarkan kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan pada mereka. Terima kasih. Kalau kami akan memulai kegiatan kami sepanjang minggu ini, sungguh kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk Ampi, Juli, aku sendiri, untuk anak-anak remaja, untuk semuanya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Bye. Dadah, sama-sama. Bye. Terima kasih, Kak. Bye. Dadah. Bye. Terima kasih. Suruh